Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azzahan Daulay dari SMP Negeri 9 Dumai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan materi IPA kelas 9 semester ganjil dengan judul pembelahan sel. Pembelahan sel di sini ada dua macam. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis dan yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas mengenai pembelahan sel secara mitosis. Apakah pembelahan sel secara mitosis itu? Nah, anak-anakku sekalian, pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Sebagai contoh, misalnya adalah sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Nah, ini disebut dengan sel yang diploid. Sel diploid itu apa ya? Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Kemudian, kita lanjutkan mengenai pembelahan mitosis itu adalah merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan. Di mana keempat fase itu yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, dan yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. Kita lihat satu persatu dengan ciri-cirinya. Nah, kita lanjutkan. Pembelahan mitosis yang keempat fase tadi, yang pertama adalah pada tahap profase. Nah, perhatikan gambar sebagai berikut dengan ciri-cirinya, di mana profase ini adalah kromosomnya sudah mengganda, kemudian memadat. Nah, yang kedua adalah membran intinya sudah mulai merusak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, tahap kedua di fase metafase. Nah, perhatikan gambar pada tahap metafase ini adalah di mana kromosomnya sudah berjajar pada bidang pembelahan. Tahap yang ketiga disebut dengan tahap anafase. Nah, perhatikan gambarnya sebagai berikut. Di mana ciri-ciri pada tahap anafase ini adalah kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap anafase ini kedua selnya sudah membentuk kromosom yang jumlahnya sama dengan induknya. Dan yang keempat adalah tahap telofase, di mana pada tahap telofase ini seperti gambar berikut. Dengan ciri-cirinya adalah membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, seterusnya adalah pada tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu pada fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Di mana pada saat sitokinesis ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuklah dua sel anakan. Nah, kemudian di dalam pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel somatik atau pada makhluk hidup. Nah, di dalam pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Nah, kemudian kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut dengan sel diploid atau 2M. Pada akhir dari pembelahan mitosis adalah dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom sama dengan induknya. Demikian saja materi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.